Hi, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Naung Channel. Di video kali ini, Naung mau menjelaskan tentang solusi jika kita sudah tertipu oleh joki pinjol atau joki pinjaman online. Solusinya, sebelum kita sampai ke tahap solusi, sebelum kita membahas mengenai solusi untuk kita yang memang sudah tertipu oleh joki pinjaman online, aku mau menjelaskan tentang joki pinjaman online. Apa sih joki itu? Joki adalah orang yang mempromosikan jasanya untuk membantu kita mengakses suatu hal. Bisa itu aplikasi, data, atau lain-lainnya. Bisa saja mereka tidak hanya mengakses, tapi mereka melakukan ya, atau melakukan suatu pekerjaan. Intinya kita memakai jasa dia untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Di kasusnya joki pinjol ini ya kita membayar jasa mereka ketika mereka sudah mendapatkan aplikasi pinjaman online yang memang bisa memakai data kita sendiri atau data orang lain. Klaimnya mereka ini adalah mereka membantu secara IT atau secara terobos server gitu kata mereka. Tetapi kalau kita logikakan lagi ya nggak ada yang seperti itu ya. Itu suatu hal yang ilegal tetap aja. Dan itu bisa dipenjara orang-orang yang melakukan hal tersebut. Apalagi mereka memakai data kita kan klaimnya. Jika mereka memakai data kita ya besar kemungkinan kita juga terlibat. Iya kan? Karena yang menikmati uangnya itu kita sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah apakah uang tersebut memang ada atau uang tersebut memang dikirimkan untuk kita? Nah, pertanyaan ini yang memang harus kamu tanyakan kepada joki pinjol itu. Karena jawabannya adalah nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada di dunia ini yang mau orang yang mau me, membiarkan jasanya itu digunakan oleh orang lain untuk menghasilkan uang. Jika memang joki pinjol ini bisa menghasilkan uang, ya kenapa mereka nggak menghasilkan untuk diri mereka sendiri ya kan? Kenapa mereka tidak menggandakan uang dengan data-data orang yang mereka dapatkan untuk mereka sendiri? Kenapa harus menggunakan kita gitu? Tujuan mereka satu, ketika mereka sudah menarik perhatian kita, ya kita mau nggak mau akan mendepositkan uang kepada mereka atau mentransferkan uang kepada mereka. Tujuan mereka hanya itu. Karena jika mereka pintar, bisa menerobos server, bisa menggunakan kayak cara-cara pemrograman gitu. Bisa dengan cara-cara hacker atau menghack suatu server gitu ya kan. Mereka bisa memperkaya diri sendiri sebenarnya. Tapi kenapa mereka membutuhkan kita untuk menjalankan jasa mereka ini? Balik lagi, ya karena mereka sebenarnya nggak bisa untuk mendobrak server ini, mereka nggak bisa untuk menggunakan cara ilegal mereka itu, sebenarnya mereka nggak bisa. Makanya mereka mempromosikan jasa mereka kepada kita untuk meraup keuntungan dari kita sendiri. Gitu. Udah paham ya gimana siklus joki pinjol ini? Nah, di video kali ini kan aku mau menjelaskan solusi jika sudah tertipu oleh joki pinjol. Jawabannya adalah satu, nggak ada solusinya. Kecuali kalian mau mengeluarkan biaya untuk melaporkan joki ini ke polisi, menyewa pengacara, dan juga melaporkan ke OJK. Tetapi balik lagi, uang kalian tuh nggak akan kembali. Percaya deh. Malahan kalian akan ditimpa dengan beban yang berat. Karena syarat untuk melaporkan oknum-oknum seperti ini kan kalian harus mengumpulkan suara. Atau mengumpulkan bukti dan juga mengumpulkan orang-orang yang pernah tertipu dengan joki yang sama. Dan itu adalah pekerjaan yang berat. Nah, kenapa aku bilang gak ada solusi ya? Karena
ini pekerjaan serba online. Mereka ketika apalagi ya kalau mereka itu mengakses, atau menghubungi kalian itu melalui channel Telegram. Yang namanya Telegram ya, kalau misalnya sudah selesai kita berkomunikasi, kita tidak bisa, eee, apa namanya, menghapus hanya untuk kita sendiri, tetapi ada fitur di channel Telegram itu untuk menghapus kedua belah pihak. Jadi ketika mereka sudah selesai menipu kamu misalnya, mereka bisa menghapus chat antara kamu dan dia. Jadi boom, secara tiba-tiba barang bukti hilang, gitu. Kenapa aku bilang solusi untuk, terhindar atau untuk melaporkan, joki pinjol ini nggak ada, ya karena salah satu, apa namanya, solusi terbaik adalah dengan kalian tidak menggunakan jasa mereka. Kalian tidak harus atau tidak boleh ya, sama sekali nggak boleh menggunakan jasa joki ini. Karena ya kebanyakan orang kepepet itu panik, memang panik, dan mereka pendek pikiran untuk meminta pinjaman kepada orang-orang seperti ini. Aku nggak bakalan, bosan-bosannya ingetin kalau nggak ada di dunia ini, apa namanya, joki atau orang yang mau membantu kamu secara cuma-cuma mendapatkan uang, jika itu bukan salah satu modus mereka untuk mendapatkan uang lagi dari kamu. Otomatis ya kalau kalian mau, dengan keadaan nggak ada uang nih, terus kalian menggunakan joki pinjol, tahu-tahu, mereka, minta deposit kan atau biaya pajak gitu, biar kalian cair nih duitnya yang belasan juta. Padahal kalian untuk mendapatkan uang deposit atau uang pajak itu harus meminjam lagi kepada orang lain dengan menjanjikan bahwa, nggak apa-apa aku pinjam aja uang kamu 2 jutaan, aku mau, untuk, melaksanakan suatu atau pinjam sesuatu di koperasi, nanti aku bakal kembalikan uangnya dalam waktu 3 hari, misalnya gitu. Karena dalam pikiran kamu, kamu berharap bahwa uang yang di, joki ini atau pinjol ilegal yang kamu jokiin melalui joki pinjol ini, akan cair secepatnya. Padahal itu semua hanyalah, apa ya, bisa dikatakan modus mereka yang memainkan psikologi kamu, memainkan mental kamu bahwa orang yang sedang panik itu gampang sekali untuk tersulut melakukan sesuatu hal yang di luar nalar. Salah satunya ya ini, pinjam ke pinjaman online ilegal. Ilegal lagi. Ya, kalau kita mau melaporkan ke manapun, orang nggak ada yang mau tanggung jawab. Bahkan polisi pun akan mempertanyakan kredibilitas kamu terhadap, pinjol ilegal ini, kepercayaan kamu terhadap pinjol ilegal. Memang kamu percaya bahwa pinjol ilegal ini memang benar-benar ngebantu kamu, padahal pinjol ilegal ini sebenarnya mencekik kamu loh, gitu. Oke, kenapa aku, menekankan bahwa joki itu bakalan minjam di pinjol ilegal? Ya, mereka memang gitu kan tagline-nya. Kamu bisa kirim KTP sama kakak kamu atau KTP sama SIM kamu lah atau nomor HP, dan kemudian, mereka mengklaim bahwa mereka pakai data orang lain untuk meminjam uang di aplikasi ilegal. Tapi nggak menutup kemungkinan mereka juga akan menyebutkan aplikasi legal untuk mereka pinjam uang. Di aplikasi legal aja atau ilegal aja itu minimal 600.000 kan bisa minjam uangnya dengan data yang baru. Tapi kok mereka berani klaim bahwa mereka bisa meminjamkan kamu uang sampai belasan juta dengan catatan, kamu bayar jasa mereka ya 2 jutaan aja atau 4 jutaan aja. Itu nggak worth it gitu, nggak masuk akal untuk ukuran, eee, orang yang bekerja di dunia online. Kenapa mereka nggak menggandakan uang untuk mereka sendiri aja? Ngapain mereka, menggunakan kita gitu, membantu kita gitu. Itu benar-benar nggak masuk akal. Balik lagi, solusi jika kalian sudah terjebak dengan joki pinjol adalah nggak ada solusi. Nggak ada solusi uang kalian bisa kembali. Jadi sebelum kalian terjun ke joki pinjol ini, stop. Tolong stop langkah kalian, tolong stop pikiran kalian, gunakan logika kalian bahwa nggak ada di dunia ini joki pinjaman online mau membantu kalian mendapatkan uang secara cepat. Itu dia. Itu poinnya. Digarisbawahi,
Nggak ada joki pinjol yang mau benar-benar membantu kalian. Mereka hanya modus dan ingin menipu kalian meraup uang kalian. Sekian informasi dari Namung. Kembali lagi untuk lihat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.